5296. Meski dikatakan menyehatkan tubuh, namun nyatanya tidak berpengaruh. Itu hanya sepotong daging sapi biasa. Yang terlemah di daun squat adalah Master Open Heaven Orde kelima. Bahkan jika itu adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh leluhur tua Wind and Cloud Pass, itu tidak memiliki spiritualitas dan hanya makanan untuk menyenangkan mulut. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah hadiah dari leluhur tua itu sendiri, jadi itu lebih simbolis daripada praktis. Mengambil keuntungan dari waktu luang semua orang, Yang Kai mengeluarkannya dan merendamnya dalam hujan dan embun. Yang mereka tahu hanyalah bahwa ini adalah hadiah dari leluhur tua Wind and Cloud Pass. Secara alami, anggota Dawn Squad secara alami dipenuhi dengan antisipasi. Feng Ying memimpin beberapa anggota tim wanita untuk secara pribadi merawat daging, dan merebus sup sementara Shen Ao dan yang lainnya membawa meja panjang dan bangku bundar, menyiapkan piring buah, dan mengambil anggur yang enak untuk dimakan. Di medan pertempuran tinta ini, itu adalah kesempatan langka bagi semua orang untuk berkumpul bersama untuk waktu luang, jadi semua orang secara alami menghargainya. Bahkan Ning Qizi, yang masih dalam masa pemulihan, terbantu. Setelah bertahun-tahun pemulihan, cedera Ning Qizi telah meningkat pesat, dan dia seharusnya dapat pulih sepenuhnya dalam beberapa tahun. Anggota tim Dawn semuanya minum dan mengobrol, merasa sangat tidak nyaman. Alasan mengapa leluhur tua muncul di sini sepenuhnya karena dia mencium aromanya. Tidak diketahui bagaimana hidung leluhur tua itu tumbuh, tetapi ketika aroma rasa daging tercium, dia dengan cepat berlari dan bersiap untuk mengambil bagian. Secara alami, tidak ada yang berani menolak. Kedatangan leluhur tua adalah kehormatan besar bagi semua orang di pasukan Fajar. Hanya Yang Kai yang berdiri di sebelah leluhur tua dengan ekspresi sedih di wajahnya saat dia menatap matahari yang tergantung di langit, merasakan kekuatan alam semesta kecilnya mengalir keluar seperti banjir. Siapa yang kamu coba tunjukkan wajah pahit ini? Aku hanya memintamu untuk mendapatkan sinar matahari untuk menghangatkan diriku, apa masalahnya? Leluhur tua Smile bahkan tidak mengangkat matanya saat dia bergumam dengan sedih. Yang Kai menamparkan bibirnya dan berkata, tapi leluhur tua, mempertahankan manifestasi kemampuan ilahi ini membutuhkan banyak energi. Matahari yang tergantung di langit bukanlah matahari yang sebenarnya, melainkan manifestasi kemampuan ilahi Yang Kai, Golden Crow Sun Casting. Di bawah terik matahari, gagak emas sedang bermain dan berkicau, sangat kontras dengan ekspresi tertekan tuannya. Leluhur tua Smile suka berjemur di bawah sinar matahari, dan ini adalah kebiasaan yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun. Ketika dia tinggal bersama pasangan pemburu itu secara pribadi membuatkan kursi rotan untuknya. Kursi rotan besar itu benar-benar melilit gadis kecil itu, membuatnya duduk di halaman dengan sangat santai. Sebagai seorang guru, Yang Kai telah melihat leluhur tua Smile di halamannya berkali-kali. Pada akhirnya, pasangan pemburu itu masih manusia, dengan umur 150 tahun. Selama lebih dari 100 tahun, dalam kehidupan mulia leluhur tua Smile, itu hanya menjentikkan jari, tetapi Yang Kai tahu bahwa periode waktu ini sangat penting bagi leluhur tua Smile. Tidak peduli berapa banyak waktu berlalu, dia tidak akan pernah melupakan semua yang telah terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu. Pada saat kritis ini, Feng Ying datang untuk menyelamatkan situasi. Sup daging sapi sudah siap dan semangkuk disajikan. Yang Kai mengambilnya dan dengan hormat menyerahkannya kepada leluhur tua, silakan nikmati makananmu. Baru saat itulah leluhur tua Smile membuka matanya, duduk tegak, mengambil mangkuk besar, dan meminumnya. Yang Kai mengambil kesempatan ini untuk segera menarik manifestasi kemampuan ilahinya. Leluhur tua Smile meliriknya sambil meminum supnya, tetapi Yang Kai pura-pura tidak memperhatikan. Hanya dalam beberapa saat, semangkuk sup daging selesai, dan leluhur tua menyeka mulutnya yang berminyak dengan lengan jubahnya tanpa mempedulikan citranya, mengerutkan bibirnya, pelit sekali. Yang Kai menggali telinganya. Leluhur tua Smile bertanya, bagaimana dengan lelaki tua itu? Tidak mudah bagimu untuk melakukan perjalanan ini, tetapi dia memberimu ini. Petik 2. Yang Kai menjawab, apalagi yang bisa dia berikan? Saya tidak berani memintanya. Leluhur tua Smile menunjuk ke arahnya dan berkata, lain kali Anda bertemu dengannya, temukan sapi tua itu dengan tanduk patah di kepalanya dan potong dagingnya. Daging itu sangat bergizi, makan satu gigitan lebih baik daripada berkultivasi selama 100 tahun. Petik 2. Saat dia berbicara, dia hampir meneteskan air liur. Yang Kai dengan cepat melintas ke samping. Jika penampilannya dilihat oleh anggota Dawn Squad, gengsinya akan berkurang. Leluhur tua tidak peduli dengan citranya, tetapi dia harus membantu mempertahankannya. Lembu itu, apakah ada gunanya? Smile Old Ancestor berkata, hanya itu saja.
Orang tua itu telah membesarkannya selama bertahun-tahun, jadi itu cukup cerdas. Yang lainnya adalah anak dan cucu dari lembu tua itu. Orang tua itu sering memberikannya kepada orang-orang di bawah, tetapi Anda semua berpikir itu adalah hal yang baik, sangat berterima kasih. Petik 2. Yang Kai dengan hati-hati mengingat bahwa ketika dia bertemu dengan leluhur tua Wind and Cloud pas hari itu, memang ada seekor lembu tua dengan tanduk yang patah. Yang dimaksud oleh Smile Old Ancestor, bertahun-tahun, mungkin akan dihitung selama ribuan tahun. Bahkan jika itu adalah monster ox yang kuat. Yang Kai menggelengkan kepalanya dengan kuat, aku tidak akan berani, aku tidak akan berani. Belum lagi apakah dia lawan monster ox atau bukan, jika dia memotong daging monster ox, bagaimana leluhur tua angin dan awan bisa melepaskannya dengan begitu mudah. Leluhur tua Smile ingin makan daging sapi, tetapi dia mendorongnya untuk melakukannya. Itu tidak masuk akal. Saat mereka berbicara, ledakan tawa tiba-tiba datang dari luar, aroma daging yang sangat kuat. Young Boy, apakah Anda tahu bahwa seorang tamu telah datang berkunjung, jadi Anda sudah siap? Mengikuti suara ini, Su Linggong melangkah, diikuti oleh dua muridnya, King Kui dan Su Yingsui. Datang dengan berani dan menatap leluhur tua, senyum Su Linggong segera menghilang, dan seperti seorang istri kecil yang bertemu dengan mertuanya, dia dengan hormat menyapa leluhur tua, salam, leluhur tua. Saat dia berbicara, dia menatap Yang Kai dengan penuh arti, menanyakan mengapa leluhur tua ada di sini. Yang Kai melirik ke belakang, artinya leluhur tua datang untuk meminta makanan. Su Linggong mengangguk dan menyatakan bahwa dia mengerti. Keserakahan leluhur tua Smile, seluruh pasukan evolusi besar tahu, tidak ada yang tidak tahu. Sebenarnya, dia datang ke sini hari ini tanpa alasan. Dia menderita luka berat selama pertempuran melawan klan tinta hitam di kota raja. Setelah mereka mengambil kembali Great Evolution Pass, dia telah menyembuhkan dirinya sendiri selama beberapa tahun terakhir sementara Yang Kai berurusan dengan masalah sarang tinta hitam. Hari ini, setelah mendengar bahwa Yang Kai telah kembali ke Great Evolution Pass, dia datang menemuinya, tetapi siapa yang mengira dia akan bertemu dengan Smile Old Ancestor. Ini membuatnya agak tidak nyaman. Meskipun leluhur tua Smile ramah dan tidak sombong, dia masih leluhur tua. Di seluruh Great Evolution Pass, hanya Yang Kai yang berani bertindak kurang ajar di depannya. Tidak ingin mengejar Yang Kai lagi, setelah menyapa Sen Ao dan yang lainnya, dia dengan cepat membawa kedua muridnya ke tempat duduk mereka dan mulai minum dengan anggota pasukan Fajar. Di sisi ini, leluhur tua Smile meminum semangkuk sup daging lagi dan memukul bibirnya, sepertinya menginginkan lebih. Ketika Yang Kai pergi untuk mengisi mangkuk ketiga, leluhur tua menghentikannya. Dua mangkuk benda ini sudah cukup, minum mangkuk ketiga tidak akan ada artinya. Yang Kai benar-benar ingin mengatakan, mengapa kamu tidak mengatakan itu ketika kamu sedang makan manisan buah dan roti daging? Petik 1. Leluhur tua Smile sepertinya memperhatikan sesuatu dan mengerutkan kening, apa yang kamu pikirkan? Yang Kai dengan tegas menjawab, tidak ada. Leluhur tua mendengus ringan dan berkata, di ruang sarang tinta hitam, kamu bertarung melawan Master Klan Tinta Hitam sendirian, membunuh atau melukai 11 penguasa wilayah Klan Tinta Hitam dan murid Tinta Hitam Orde ke-8 dengan kekuatan Orde ke-7-mu. Kontribusi Anda sangat bagus. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Jika tidak terlalu banyak, aku akan memuaskanmu. Ni Jinglun telah menyebutkan ini kepada Yang Kai sebelumnya, tetapi Yang Kai tidak memiliki apapun yang diinginkannya. Tidak ada kekurangan manfaat pertempuran. Setelah bertarung dengan klan tinta hitam selama bertahun-tahun dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, manfaat pertempuran yang dia kumpulkan bisa dikatakan sangat kaya. Dia juga tidak ingin mengolah rahasia Paradise dan Cave Heaven lainnya. Dua teknik mata hebat dari Myriad Demons Heaven sudah cukup baginya untuk perlahan mencerna. Teknik rahasia lebih penting dalam kualitas daripada kuantitas. Tidak ada kekurangan sumber daya kultivasi, dan saat ini, tidak ada seorang pun di ras manusia yang kekurangan sumber daya kultivasi. Jangan katakan bahwa kamu tidak menginginkan apapun. Leluhur tua Smile langsung memotong kata-kata Yang Kai, kepala besar Mi benar, kontribusi yang begitu besar harus dihargai. Pasukan evolusi hebat juga perlu menunjukkan penghargaan, jika tidak, hadiah dan hukuman tidak akan jelas dan sistemnya tidak akan baik. Hari ini, saya kebetulan berada di sini untuk menyelesaikan masalah ini. Petik 2. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bagaimana mungkin ada hadiah yang dipaksakan? Namun, apa itu Big Head Mi? Ouyang Liye memanggilnya begitu, dan bahkan leluhur tua memanggilnya begitu. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu memanggil senior Mi seperti itu? Leluhur tua perlahan berkata,
Pikiran pria ini seluas laut, bagaimana mungkin kepalanya tidak besar. Begitu juga kepala besar Siang. Petik 2. Yang Kai memegang dahinya. Sekarang, Great Evolution Pass tidak hanya memiliki Big Head Mi, tetapi ada juga Big Head Siang. Yang Kai sangat curiga bahwa gelar ini dimulai dengan leluhur tua. Kamu belum mengatakannya, hadiah apa yang kamu inginkan? Saya datang ke sini secara pribadi, Anda tidak dapat mengharapkan saya untuk kembali dengan tangan kosong, desak leluhur tua. Tepat ketika Yang Kai hendak mengatakan bahwa dia tidak benar-benar menginginkan apapun, dia tiba-tiba mendongak dan melihat sosok anggun memegang semangkuk sup daging di depan Miao Feiping. Tersipu dan berkata dengan suara lembut, "Kakak Miao, minum sup ini." Miao Feiping dengan sopan menjawab, "Terima kasih banyak, saudara muda." Sosok anggun itu melambaikan tangannya, "Kakak senior terlalu sopan." Yang Kai segera menunjuk, Chai lahir di alam semesta kecilku, dan dia mengolah Space Dao, jadi aku berniat untuk melatihnya dengan baik. Di masa depan, jika saya tidak dapat melakukan hal lain, dia dapat membantu saya menangani beberapa hal yang berkaitan dengan Space Dao. Tolong izinkan Chai untuk bergabung dengan Dawn dan menjadi anggota Dawn saya. Suaranya tidak keras, tapi bagaimana mungkin Chai tidak mendengarnya? Untuk sesaat, dia tertegun dan menatap Yang Kai dengan heran. Sejak dia menerobos ke Open Heaven, dia dan seniman bela diri lainnya yang juga dari alam semesta kecil Yang Kai telah ditugaskan ke berbagai tim, tapi dia sering datang ke Dawn Squad untuk membantu. Dengan hari yang baik, Feng Ying tentu tidak akan lupa untuk mengundangnya. Namun, dia tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi seperti itu. Bergabung dengan Dawn Squad adalah sesuatu yang selalu dia impikan, tetapi setelah menerima Blood Crow dan dua lainnya, Dawn Squad telah terisi penuh. Tentara memiliki sistemnya sendiri, jadi tidak mungkin untuk membuat pengecualian. Jadi Chai juga tahu bahwa jika dia tidak memiliki kesempatan untuk berintegrasi dengan Dawn Squad di masa depan, dia tidak akan pernah bisa bergabung dengannya. Namun, begitu kesempatan ini datang, itu berarti Dawn dan timnya menderita banyak korban. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Ketika Yang Kai tiba-tiba mengatakan ini, dia terkejut dan tidak berdaya, tidak tahu harus berbuat apa. Senyum leluhur tua juga terkejut, "Oh, apakah Anda berencana menerima murid?" "Tidak apa-apa, sebagian besar bocah kecil dari alam semesta kecil Anda memiliki jejak Dao Anda, jadi sebaiknya Anda mengajari mereka secara pribadi." Petik 2. Yang Kai menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu menganggapnya sebagai murid, beri dia beberapa petunjuk saat aku bebas." 5297. Dia bahkan belum merawat ketiga muridnya, jadi bagaimana dia bisa menerima yang lain? Baginya, memiliki 3 murid sudah cukup. Dalam hidupnya, ia memiliki 3 dao besar, dan masing-masing dari ketiga murid ini telah menerima warisan masing-masing. Omong-omong, Yang Kai merasa sangat malu. Dia benar-benar tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai master untuk ketiga murid ini, dan hanya mengajar mereka dengan hati-hati ketika mereka tinggal di alam semesta kecilnya. Sejak mereka dibebaskan dari alam semesta kecilnya, belum lagi mengajari mereka, bahkan bertemu mereka sekalipun sulit. Dia tidak tahu bagaimana keadaan ketiga anak kecil itu. Tetapi memikirkannya, dengan bakat mereka dan fakta bahwa mereka tinggal di buayan Open Heaven di Star Boundary, pencapaian masa depan mereka tidak akan terlalu buruk. Leluhur tua merenung sejenak sebelum berkata, "Skuad Dawn memiliki 50 orang, jadi secara logis, tidak lagi memenuhi syarat untuk merekrut orang lain. Tetapi karena Anda telah membuat permintaan ini, kami akan membuat pengecualian kali ini." "Terima kasih banyak, leluhur tua." Yang Kai membungkuk. Di sisi lain, Chai juga mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan gembira. Kata-kata leluhur tua berarti bahwa mulai sekarang, dia akan menjadi anggota pasukan Fajar. Leluhur tua melambaikan tangannya dan memandang Yang Kai dengan penuh arti, kontribusi yang begitu besar ditukar dengan kondisi seperti itu, apakah itu sepadan? Yang Kai tersenyum dan berkata, "Kontribusi sudah mati, tetapi orang-orang hidup, mereka tidak dapat dibandingkan." Leluhur tua mengangguk ringan dan berdiri, "Aku lelah, aku akan kembali tidur." Mengatakan demikian, dia menghilang. "Selamat tinggal, leluhur tua." Semua orang berdiri. Begitu leluhur tua pergi, suasana menjadi lebih hidup. Semua orang minum. Saat mereka mengobrol, Su Linggong mengetahui bahwa sup daging itu sebenarnya dimasak dari sepotong daging sapi yang diberikan oleh leluhur tua angin dan awan. Dia tertegun sejenak sebelum ekspresi serius muncul di wajahnya. Semua orang menoleh untuk melihatnya. Su Linggong tiba-tiba berfluktuasi secara tidak normal, menyebabkan seluruh halaman dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Su Linggong memegang cangkir anggur di tangannya dan menyeringai,
saya bertanya-tanya mengapa rasanya sedikit salah dengan sup daging ini ketika saya meminumnya. Ternyata itu adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh leluhur tua dan efeknya benar-benar luar biasa. Sekarang setelah saya mendapatkan kesempatan ini, saya tidak bisa mengecewakan niat baik leluhur tua dan akan segera maju ke Orde ke-8. Semuanya, tolong tunggu kabar baiknya. Petik 2. Selesai berbicara, dia meneguk anggur di cangkirnya dan melayang ke langit, auranya melonjak. Meninggalkan sekelompok orang yang saling menatap dengan takjub. Ketika Yang Kai mengeluarkan potongan daging sapi ini dan meminta Feng Ying dan yang lainnya untuk merebus sup, dia tidak banyak bicara tentang sumber benda ini. Daun Squad dan yang lainnya sebenarnya sangat menantikannya. Bagaimanapun, itu adalah hadiah dari leluhur tua, jadi itu mungkin memiliki beberapa efek yang luar biasa. Namun, setelah leluhur tua Smile meminum sup tadi, bagaimana mungkin semua orang tidak tahu bahwa daging sapi hanyalah hal biasa tanpa efek khusus. Hanya saja leluhur tua Wind and Cloud Pass telah membesarkannya dengan baik dan sup dagingnya kaya. Su Linggong tidak mendengar kata-kata leluhur tua dan tidak tahu yang sebenarnya, jadi ketika dia tiba-tiba mendengar bahwa ini adalah hadiah dari leluhur tua, dia cukup terkejut. Su Linggong memperhatikan ekspresi semua orang dan King Kui memandang Yang Kai dengan bingung. Saudara Yang, apa yang terjadi? Yang Kai tersenyum dan berkata, bukan apa-apa. Penatua Su telah menembus Orde ke-8, ini adalah kesempatan langka, saya akan pergi dan melindunginya. Mengatakan demikian, dia juga melayang ke langit. Alih-alih menyebutnya sebagai pelindung, lebih tepat menyebutnya sebagai observasi, karena saat dia bergerak, banyak sosok dari Great Evolution Pass melonjak ke langit, banyak dari mereka adalah Master Open Heaven Orde ke-8. Mereka semua merasakan fluktuasi aura Su Linggong dan menyadari bahwa seseorang akan menerobos ke Orde ke-8. Bahkan jika tidak ada yang tahu, mereka masih akan mengambil inisiatif untuk melindunginya. Sebagian besar dari mereka adalah Open Heaven Orde ke-7, dan banyak dari mereka memiliki kualifikasi untuk mengambil langkah ini. Di seluruh medan pertempuran tinta, meskipun promosi Orde ke-7 ke Orde ke-8 bukanlah kejadian langka dalam 1000 tahun, itu masih cukup langka. Karena itu sangat langka, mereka secara alami akan mengambil kesempatan ini untuk mengamati dan memverifikasi kekuatan mereka sendiri. Dengan cara ini, ketika giliran mereka untuk maju di masa depan, mereka akan dapat belajar darinya. Orde ke-7 Dawn Squad juga mengikuti. Mereka yang berada di bawah Orde ke-7 belum bergerak. Tujuan mereka adalah untuk menerobos ke Orde ke-7 untuk saat ini, jadi gerakan Su Linggong tidak berguna bagi mereka. Terlibat dengan hal-hal ini terlalu dini tidak akan menguntungkan kultivasi mereka. Feng Ying dan Yang Kai berjalan berdampingan dan mengirim transmisi suara, daging itu. Apakah ada semacam misteri? Yang Kai tidak bisa menahan tawa, misteri apa yang dimilikinya? Leluhur tua mengatakan itu hanya hal biasa, Anda dan saya juga meminum sup itu. Apakah kamu merasakan sesuatu yang istimewa? Feng Ying menggelengkan kepalanya. Yang Kai berkata, saya khawatir ini adalah pertemuan kebetulan Penatua Su. Omong-omong, Penatua Su telah dipromosikan ke Orde ke-7 untuk beberapa waktu, jadi dia seharusnya sudah mencapai Orde ke-8 sekarang. Selama serangan sebelumnya di kota Raja Klan Tinta Hitam, luka-lukanya cukup parah, jadi dia pasti memiliki semacam pencerahan antara hidup dan mati. Kali ini, ketika dia mendengar bahwa daging itu diberikan kepadanya oleh leluhur tua, kesan pertamanya adalah bahwa itu adalah sesuatu yang ajaib, jadi dia pasti telah mengambil langkah maju. Petik 2. Ini adalah tebakan Yang Kai, tetapi itu harus sangat dekat dengan kebenaran. Jika bukan karena ini, tidak ada cara untuk menjelaskan bagaimana Su Linggong tiba-tiba merasakan kesempatan untuk menerobos. Ini bukan penghargaan dari barang yang diberikan oleh leluhur tua, melainkan kesempatan Su Linggong sendiri. Dalam kehampaan, Su Linggong berdiri sendiri, auranya melonjak seperti gelombang saat dia membuat persiapan terakhirnya untuk terobosannya. Puluhan juta kilometer jauhnya darinya, para Master Orde ke-8 semuanya dalam siaga tinggi, siap beraksi kapan saja. Meskipun mereka tidak akan banyak membantu jika terobosan Su Linggong salah, mereka masih bisa memberikan beberapa panduan dan membantunya melarikan diri dari bahaya pada saat kritis. Lebih jauh, sekelompok kultivator Orde ke-7 sedang menonton dari jauh. Bahkan leluhur tua melihat ke arah ini. Selama perang evolusi besar, hampir setengah dari Orde ke-8 tentara evolusi besar telah menderita korban. Sekarang ada tanda-tanda terobosan Orde ke-7, mereka secara alami tidak akan mengabaikannya. Kemajuan Open Heaven berbeda dari ranah sebelum Emperor Realm. Sebelum Kaisar Realm, kemajuan setiap alam besar akan memiliki baptisan energi dunia, risiko dari dunia luar. Namun, di Open Heaven Stage, ada alam semesta kecil di dalam tubuh seseorang.
Setiap kali seseorang menembus level, itu adalah sublimasi dari alam semesta kecil seseorang. Semua bahaya datang dari dalam, dan bisa dikatakan bahwa itu bahkan lebih berbahaya dari sebelumnya. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan kutukan abadi. Seiring berjalannya waktu, fluktuasi Qi Sulinggong menjadi lebih ganas. Sosok alam semesta kecil menjadi samar-samar terlihat saat seluruh dunia mengembang dan menyusut. Di dalam alam semesta kecil, ada manifestasi dan evolusi dari kultivasi seumur hidupnya, yang menurunkan semua jenis misteri. Seiring berjalannya waktu, fisik alam semesta kecil juga perlahan meningkat. Pertumbuhan ini ditakdirkan untuk menembus batas Orde ke-7 dan memasuki Orde ke-8. Kali ini, waktu yang dibutuhkan untuk menerobos kurang dari sebulan, jadi itu bisa dianggap sangat singkat. Sulinggong, di sisi lain, layak menjadi kultivator Orde ke-7 veteran dengan fondasi yang kuat dan kokoh. Meskipun seluruh proses menerobos tidak mulus, itu masih cukup mulus. Dapat dilihat bahwa dia telah mempersiapkan hari ini selama bertahun-tahun. Setiap kultivator Open Heaven yang ingin menerobos ke Orde ke-8 akan melakukannya. Kalau tidak, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan gagal? Pada saat itu, ketika aura Orde ke-8 tersapu, raungan keras yang dipenuhi dengan kegembiraan terdengar. Pada hari ini, Sulinggong dari Yin Yang Heaven berhasil menembus Orde ke-8 di luar Great Evolution Pass. Ini adalah promosi pertama dari Master Orde ke-8 di Great Evolution Pass setelah 30.000 tahun, dan itu adalah pencapaian yang sangat signifikan. Kepala Garnisun Orde ke-8, yang telah menjabat sebagai pelindung selama lebih dari sebulan, semua melangkah maju untuk memberi selamat kepada Sulinggong. Sulinggong menyeringai saat dia bertukar salam dengan Orde ke-8 lainnya. Ini adalah waktu terbaik dalam hidupnya, jadi dia tidak perlu menahan diri. Divine Sense leluhur tua juga kembali ke Great Evolution Pass, tetapi Yang Kai merasakan fluktuasi spasial samar melintas di atasnya. Sudut mulutnya berkedut ketika dia menyadari bahwa leluhur tua telah menggunakan manik roh luar angkasa. Jelas sekali apa yang ingin dia lakukan. Ini adalah kesempatan yang membahagiakan bagi ras manusia. Apakah leluhur tua pergi ke kota Raja Klan Tinta Hitam untuk mengumumkan kabar baik? Tidak diketahui apakah Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam akan mengganggunya. Ayo pergi. Yang Kai memanggil Master Orde ke-7 Dawn Squad. Pengamatan ini sangat menguntungkan mereka. Paling tidak, para Master Orde ke-7 tahu apa yang harus mereka hadapi ketika mereka menerobos ke Orde ke-8. Ini adalah metode yang berguna untuk menghindari jalan memutar. Dalam perjalanan kembali, semua orang berbicara sekaligus, dengan hanya Feng Ying yang tetap diam. Yang Kai tidak terlalu peduli. Ketika mereka kembali ke halaman, Feng Ying tiba-tiba berkata, "Pemimpin tim, saya akan mengasingkan diri." Mendengar ini, Yang Kai menatapnya dan bertanya dengan heran, "Pencerahan?" Feng Ying mengangguk. Yang Kai mengangkat alisnya, "Bagus. Karena itu masalahnya, tidak perlu menunda, lebih penting untuk segera memasuki pengasingan." Petik 2. Feng Ying tidak ragu-ragu, segera kembali ke kediamannya sendiri dan mengaktifkan arai roh, mengisolasi dirinya dari dunia luar dan berkultivasi dalam pengasingan. Sulinggong maju ke Orde ke-8, hanya dengan seteguk sup daging sudah cukup mengejutkan, tetapi sekarang tampaknya sangat mungkin dua orang akan mencapai Orde ke-8 dari meminum sup. Yang Kai bahkan bertanya-tanya apakah daging sapi yang dianugerahkan oleh leluhur tua memiliki semacam efek magis. Namun, setelah minum sup daging, Yang Kai tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang itu. Bahkan leluhur tua Smile telah mengatakan bahwa itu hanya hal biasa. Pada akhirnya, peluang agak misterius dan tidak dapat diprediksi. Bagi banyak anggota pasukan Fajar, sup daging tidak lebih dari kelezatan yang harum, tetapi bagi Sulinggong, itu adalah kesempatan untuk menerobos. Mengamati terobosan Sulinggong menjadi peluang Feng Ying. Peluang sangat misterius dan mendalam. Yang Kai tidak tahu di mana pertemuan kebetulan itu, tetapi dia tahu bahwa saat ini, bahkan jika ada pertemuan kebetulan di depannya, akan sulit baginya untuk memahaminya, karena di Open Heaven Orde ke-7, fondasi masih kurang. Hanya dengan memoles fondasi Orde ke-7 dan mengumpulkan kekuatan yang cukup, seseorang akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke Orde ke-8. Dia memiliki kelebihan yang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dunia semesta kecilnya terus-menerus memberinya energi, dan dengan penempaan sub pohon-pohon dunia, kekuatan dunia alam semesta kecilnya lebih murni daripada Orde ke-7 manapun. Kemurnian semacam ini adalah sumber kekuatannya yang menekan banyak Master Orde ke-7. Dengan jumlah kekuatan yang sama, kekuatan yang bisa dia tunjukkan beberapa kali lebih besar daripada Master Orde ke-7 biasa, jadi kekuatannya secara alami akan lebih kuat. Dalam jangka panjang,
ketika dia maju ke Orde ke-8, itu akan memberinya bantuan besar. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menerobos ke Orde ke-8, tetapi dia memperkirakan itu akan memakan waktu setidaknya 1000 tahun. Menerobos di Open Heaven Stage selalu menjadi proses yang panjang dan sulit. 5298. Sebagai pemurni artefak tingkat Grandmaster, Yang Kai secara alami tidak punya waktu untuk beristirahat. Dia menawarkan jasanya kepada penyuling artefak lainnya untuk memperbaiki berbagai artefak skala besar bersama dengan Master Formasi Arai, menggunakan artefak ini sebagai mata Arai untuk mengaturnya di seluruh Grid Evolution Pass. Sekarang setelah Arai luar angkasa evolusi besar telah diperbaiki, banyak berita dari dunia luar dapat dikirimkan melaluinya. Sebagai seorang kultivator Orde ke-7, dia tidak memiliki banyak kualifikasi untuk berhubungan dengan informasi rahasia, tetapi banyak kabar baik dari berbagai jalur gunung telah dengan sengaja disebarkan oleh para petinggi, jadi tentu saja semua orang mengetahuinya. Ada kemenangan yang tak terhitung jumlahnya, dan penurunan ras manusia di medan perang tinta tampaknya telah menghilang dalam semalam. Di sebagian besar medan perang, konfrontasi antara klan tinta hitam dan ras manusia telah berakhir dengan kekalahan besar, dan hanya sedikit yang berhasil mempertahankan jalan buntu. Secara keseluruhan, klan tinta hitam tampaknya telah mencapai akhir masa hidupnya. Di medan perang, ras manusia maju pesat, dan banyak zona perang, seperti Blue Sky Pass, membangun kamp garis depan ke arah kota raja klan tinta hitam untuk mengompresi ruang aktivitas klan tinta hitam. Ini adalah hasil dari kebuntuan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selama waktu ini, Expelling Black Ink Battleship, Expelling Black Ink Pill, dan Void Yin yang Mirror semuanya memainkan peran penting. Jika seseorang ingin menghubungkan hal-hal ini bersama-sama, akan terlihat jelas bahwa ada seseorang di belakang mereka. Jumlah kekuatan yang sangat kecil ini sudah cukup untuk menggerakkan seluruh medan perang tinta. Sepanjang sejarah, hanya ada satu orang yang melakukannya. Hari-hari Yang Kai sangat memuaskan. Dapat dikatakan bahwa puluhan ribu tentara di seluruh Grid Evolution Pass menjalani kehidupan yang sangat memuaskan. Biasanya, mereka sibuk memperbaiki celah gunung dan hanya sempat berkultivasi saat istirahat. Awalnya, Grid Evolution Pass telah dijadwalkan selama 100 tahun untuk diperbaiki sepenuhnya. Namun kenyataannya, butuh hampir 200 tahun untuk menyelesaikan rencana awal. Grid Evolution Pass saat ini benar-benar berbeda dari Grid Evolution Pass yang diduduki Black Ink Clan saat itu. Setelah menghabiskan puluhan ribu tentara di Grid Evolution Army selama hampir 200 tahun, persediaan yang tak terhitung jumlahnya, dan sejumlah besar energi, Grid Evolution Pass saat ini telah kembali ke penampilan ganasnya 30.000 tahun yang lalu. Dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan jalur gunung manusia manapun, jalur evolusi hebat tidak lebih buruk. Dengan pas evolusi hebat saat ini dan 30.000 tentara-tentara evolusi hebat, bahkan jika Yuan Qi klan tinta hitam telah dipulihkan sepenuhnya, mereka dapat melupakan menyerang pas evolusi hebat. Belum lagi, klan tinta hitam hanya bisa bersembunyi di sekitar kota raja, tidak berani gegabah datang dan menyinggung mereka. Selama 200 tahun terakhir, leluhur tua Smile telah mengganggunya dari waktu ke waktu, menyebabkan raja kerajaan klan tinta hitam tidak dapat beristirahat dengan tenang. Setelah waktu yang lama, luka-lukanya tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda membaik, mereka malah memburuk. Harus dikatakan bahwa ini mungkin yang paling menyedihkan dari semua raja klan tinta hitam. Renovasi Grid Evolution Pass telah selesai, tetapi para prajurit masih penuh energi, dan semua orang menunggu kedatangan ekspedisi tentara. Ekspedisi ini awalnya merupakan rahasia yang hanya diketahui oleh para petinggi dari ras manusia, tetapi selama bertahun-tahun, di bawah propaganda yang tidak disengaja dari para petinggi, para prajurit tingkat bawah telah mengetahui tentang masa depan ras manusia. Medan perang tinta telah ada terlalu lama, begitu lama sehingga tidak mungkin untuk melacak asal-usulnya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, para penguasa elit Open Heaven dari 3000 dunia telah melangkah ke medan perang ini dan bertarung dengan klan tinta hitam selama beberapa generasi, menggunakan hidup dan darah mereka untuk mempertahankan garis pertahanan tanah air ras manusia. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, berapa banyak bakat yang telah hilang dari ras manusia. Situasi seperti itu tidak bisa dipertahankan selamanya. Setiap generasi bekerja keras untuk mengubah situasi dan menghilangkan semua ancaman di masa depan. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sekarang, situasi di seluruh medan pertempuran tinta telah rusak, dan ras manusia tidak lagi dalam posisi bertahan. Mereka sekarang memiliki modal untuk menyerang. Jika perang seperti itu dapat diselesaikan sekali dan untuk selamanya, semua prajurit ras manusia di medan pertempuran tinta akan bersedia membayar berapapun harganya.
Untuk alasan ini, harus ada ekspedisi, dan itu adalah ekspedisi gabungan dari semua lintasan ras manusia. Hanya dengan melakukan itu mereka akan memiliki kesempatan untuk memusnahkan seluruh klan tinta hitam. Jika tidak, jika klan tinta hitam dari zona perang tertentu melarikan diri, tidak akan ada akhir dari masalah. Operasi gabungan semacam ini dari 100 atau lebih lintasan ras manusia bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Itu mengharuskan semua pihak untuk merencanakan dan bertindak bersama, dan periode persiapan ini akan memakan waktu setidaknya 100 tahun. Tombak ilahi penghancur jahat yang disempurnakan oleh Grandmaster yang merepotkan dan dilengkapi dengan cahaya pemurnian yang kaya akan menjadi kepercayaan terbesar ras manusia dalam ekspedisi ini. Karena itu, Yang Kai saat ini sangat sibuk. Selama 10 tahun terakhir restorasi Great Evolution Pass, sejumlah besar Evil Breaking Divine Lens telah dikirim ke Great Evolution Pass melalui Space Array, diserahkan kepadanya, dan dia secara pribadi menyegel Light of Purification. Tidak ada cara bagi orang lain untuk membantu dalam hal ini, karena hanya Yang Kai yang dapat menggunakan cahaya pemurnian. Selama bertahun-tahun sejak Great Evolution Army telah mengambil kembali Great Evolution Pass, lebih dari 100 ras manusia Pass telah memproduksi secara massal Evil Breaking Divine Lens. Setelah 3 atau 400 tahun akumulasi, jumlahnya tidak terbayangkan. Sekarang setelah semua Evil Breaking Divine Lens telah dikirim ke Great Evolution Pass, apa yang muncul di depan Yang Kai adalah sebuah bukit kecil Evil Breaking Divine Lens. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah terus-menerus mengaktifkan Light of Purification untuk menyegelnya di dalam Evil Breaking Divine Lens ini. Mengulangi hal yang sama sangat membosankan, dan Yang Kai tidak tahu berapa kali dia menggunakan cahaya pemurnian. Yang dia tahu hanyalah bahwa jumlah kristal kuning dan kristal biru yang dia miliki terus berkurang. Pada saat ini, dia sangat senang bahwa dia telah membawa cukup kristal kuning dan kristal biru kembali dari Chaotic Dead Territory. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu di mana mencarinya ketika bahan-bahannya telah habis. Selama dia menyegel Light of Purification, dia masih akan menerima Evil Breaking Divine Lens dari jalur gunung lainnya. Hanya setelah beberapa tahun jumlah ini berkurang. Setelah beberapa tahun lagi, Yang Kai akhirnya selesai berurusan dengan semua Evil Breaking Divine Lens. Yang Kai tidak menghitungnya dengan hati-hati, tetapi dia bisa merasakan bahwa tombak ilahi penghancur jahat yang telah dia segel dengan cahaya pemurnian tidak terhitung jumlahnya. Jumlah kristal kuning dan kristal biru yang dia konsumsi di alam semesta kecilnya hanya sekitar setengah dari jumlah aslinya yang tersisa. The Evil Breaking Divine Lens dibagi menjadi dua jenis. Satu bisa digunakan untuk berurusan dengan tuan feodal, sementara yang lain bisa digunakan untuk berurusan dengan tuan wilayah. Memperbaiki yang pertama lebih mudah, jumlah cahaya pemurnian yang perlu disegel juga lebih sedikit, dan ada lebih dari 90%. Yang terakhir kurang dari 10%. Tapi itu sudah cukup. Tombak ilahi pemecah kejahatan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di ratusan lintasan gunung, yang masing-masing dapat dibagi menjadi hampir 100.000 untuk setiap lintasan. Jika jumlah seperti itu tidak dapat digunakan untuk mengamankan kemenangan dalam ekspedisi, tidak perlu bagi ras manusia untuk bertarung dengan klan tinta hitam. Di Great Evolution Pass, di Istana Smile Old Ancestor, Yang Kai dipanggil. Beberapa waktu yang lalu, setelah dia selesai berurusan dengan masalah Evil Breaking Divine Lens, dia telah berkultivasi dalam pengasingan. Ekspedisi tidak jauh, dan dia juga ingin meningkatkan kekuatannya. Hanya dengan menjadi cukup kuat dia bisa memainkan peran dalam pertempuran yang akan datang. Namun, setelah beberapa hari berkultivasi terpencil, dia menerima pesan dari leluhur tua Smile. Melihat leluhur tua dan menyadari bahwa itu seperti yang dikatakan rumor, suasana hati leluhur tua tampaknya tidak terlalu baik. Selama beberapa tahun terakhir, leluhur tua Smile telah mengunjungi kota Raja Klan Tinta Hitam lebih sering. Meskipun dia akan selalu memanfaatkan situasi untuk pergi, untuk beberapa alasan, suasana hati Smile Old Ancestor tidak terlalu baik. Melihat ini, Yang Kai dengan hati-hati bertanya, instruksi apa yang dimiliki leluhur tua untukku? Leluhur tua berkata, tidak ada, saya ingin Anda pergi ke No Return Pass. No Return Pass. Yang Kai terkejut, untuk apa saya pergi ke sana? Dia secara alami telah mendengar tentang No Return Pass yang terkenal. Meskipun itu adalah garis pertahanan terakhir untuk ras manusia, itu secara pribadi dijaga oleh klan Naga dan Phoenix, dan ada banyak roh ilahi yang kuat di antara mereka. Menurut informasi yang dikumpulkan Yang Kai, di tanah leluhur roh ilahi, Kaisar Naga dan Permaisuri Phoenix telah bekerja sama, menggunakan nyawa mereka sebagai harga dan 16 objek suci roh ilahi untuk menyegel dewa spiritual raksasa tinta di tanah penyegelan tinta. Setelah itu,
Klan Naga dan Phoenix telah meninggalkan tanah leluhur roh ilahi untuk menjaga Northern Pass. Setelah bertahun-tahun, mereka tidak kembali ke tanah leluhur roh ilahi. Tidak hanya itu, tetapi para master ras manusia kuno juga telah mendirikan penghalang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tanah leluhur roh ilahi, mengisolasinya dari dunia luar dan mencegah dewa spiritual raksasa melarikan diri. Ketika Yang Kai dan Xia Linlang dikejar oleh Bright Sun Divine Monarch, mereka secara tidak sengaja memasuki area terlarang itu dan sedikit menderita. Setelah memasuki tanah leluhur roh ilahi, tidak ada tanda-tanda klan naga, juga tidak ada ras Phoenix murni. Hanya ada Azure Luan, Yuan Chu, Yue Zuo, Hong Hu, dan cabang klan Phoenix lainnya. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan ki leluhur tanah leluhur telah melemahkan kekuatan dewa spiritual raksasa tinta dan akhirnya mengubahnya menjadi mayat. Karena itu, ki leluhur dari tanah leluhur roh ilahi telah banyak dikonsumsi. Setelah Yang Kai meninggalkan tanah leluhur dan membuka segel Siling England, ki leluhur di tanah leluhur mulai pulih dan menjadi lebih cocok bagi roh ilahi untuk bertahan hidup. Sekarang, Suyan, Zuking, San King Luo, dan yang lainnya semuanya berkultivasi di tanah leluhur. Mereka semua memiliki sumber roh ilahi, jadi berkultivasi di sana pasti akan membawa manfaat besar bagi mereka. Ratusan tahun yang lalu, di bawah perintah Xiang San, dia telah berpisah dari pasukan evolusi besar dan sedang dalam perjalanan ke jalur evolusi hebat untuk menemukan pasukan utara selatan ketika dia merasakan keberadaan jalur tanpa kembali. Karena dia memiliki kekuatan sumber naga ilahi emas, dan karena Northern Pass memiliki klan naga dan kolam naga di dalamnya, siapapun yang memiliki sumber klan naga akan dapat merasakan lokasi kolam naga selama mereka cukup kuat. Pada saat itu, dia merasakan hubungan antara sumber klan naga dan kolam naga. Dikatakan bahwa kolam naga adalah asal mula sumber klan naga, dan kolam nagalah yang melahirkan sumber klan naga. Beberapa tahun yang lalu, ketika Yang Kai pertama kali memasuki 3000 dunia, dia terus-menerus berusaha menemukan kolam naga. Mungkin karena tarikan misterius dari sumbernya sendiri, tetapi hanya dengan menemukan kolam naga dia dapat memahami arah kultivasi klan naga. Namun, saat ia tumbuh lebih kuat selama bertahun-tahun, pemikiran ini telah memudar. Tanpa diduga, saat ini, leluhur tua sebenarnya ingin dia pergi ke Northern Pass. Dia tidak tahu apakah ada makna yang lebih dalam dari ini. Kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana, tidak perlu bertanya, jawab leluhur tua. Yang Kai ragu-ragu, tapi leluhur tua, ekspedisi akan segera tiba, jika saya pergi sekarang. Leluhur tua mencibir, kamu tidak perlu khawatir tentang ekspedisi. Kamu hanya orde ketujuh kecil, satu lagi bukan masalah besar, jadi apa masalahnya jika kamu melewatkan kesempatan ini? 2. Yang Kai tidak bisa berkata-kata. Mungkin leluhur tua merasa nada suaranya terlalu keras, jadi dia menjelaskan, ekspedisi masih dalam persiapan, selama kamu tidak menunda terlalu lama, kamu seharusnya bisa mengejar. 5299. Jika penghalang antara 3000 dunia dan medan perang tinta dibandingkan dengan satu dinding, maka satu-satunya hubungan antara keduanya adalah melalui dinding ini. Ini juga alasan mengapa Northern Pass dikenal sebagai garis pertahanan terakhir ras manusia. Jika klan tinta hitam menerobos tempat ini, mereka akan mampu menyerang 3000 dunia. Dengan karakteristik klan tinta hitam, jika mereka memasuki 3000 dunia, 3000 dunia akan menderita kerugian besar dan dihancurkan. Northern Pass adalah garis pertahanan terakhir, sedangkan pas utama adalah garis pertahanan terluar. Jika seseorang berdiri pada sudut yang tinggi dan menghubungkan setiap jalur gunung bersama-sama, mereka akan menemukan bahwa jalur gunung ini dapat dihubungkan menjadi setengah lingkaran. Setengah lingkaran ini terhubung ke penghalang antara 3000 dunia dan medan perang tinta, dan titik pusatnya tidak lain adalah Northern Pass. Jika celah gunung tidak rusak, jalan tanpa kembali tidak akan terganggu. Jika jalan tanpa kembali tidak rusak, 3000 dunia akan aman. Ini juga merupakan alasan mengapa ekspedisi membutuhkan Great Evolution Pass untuk dipulihkan, karena Great Evolution Pass ditempati oleh Black Ink Clan dan merupakan cacat di seluruh garis pertahanan. Jika Great Evolution Pass tidak diambil kembali, begitu pasukan ras manusia berangkat, Black Ink Clan akan dapat menggunakan kelemahan ini untuk menyerang Northern Pass. Jika situasi seperti itu benar-benar terjadi, apakah pasukan ras manusia akan kembali untuk mempertahankan atau melanjutkan ekspedisi mereka? Mereka pasti akan jatuh ke dalam dilema. Jika mereka ingin menghilangkan bahaya tersembunyi ini, mereka harus mengambil kembali Great Evolution Pass dari tangan klan tinta hitam. Untungnya, tentara evolusi hebat telah bekerja keras selama lebih dari 100 tahun dan telah mengorbankan banyak tentara untuk mencapai ini. Di alam semesta ini, tidak ada yang namanya utara,
selatan, timur, atau barat, karena tidak ada arah yang tetap. Apa yang disebut tentara timur, tentara selatan, tentara barat, dan tentara utara hanyalah gelar yang nyaman. Dalam hal arah, di Void yang luas, hanya ada naik turun, bolak-balik. Di bagian belakang ras manusia Pass, ada No Return Pass. Dapat dikatakan bahwa garis pertahanan terakhir ini, yang secara pribadi dijaga oleh klan Naga dan Phoenix, juga merupakan kartu truf ras manusia. Pada tahun-tahun awalnya, ketika dia mengetahui bahwa No Return Pass dijaga oleh klan Naga dan Phoenix, Yang Kai agak bingung. Roh ilahi selalu sombong, terlepas dari jenisnya, ini adalah sesuatu yang telah dia pelajari sejak lama setelah ribuan tahun berkultivasi. Belum lagi klan Naga dan Phoenix yang menduduki peringkat teratas di antara roh ilahi. Bagaimana mungkin kedua roh ilahi tertinggi ini bersedia membantu ras manusia menjaga garis pertahanan terakhir? Tidak mungkin bagi mereka untuk bertindak dalam kebenaran, tidak ada yang namanya kebenaran di antara ras yang berbeda. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh klan tinta hitam terlalu besar, dan semua roh ilahi memahami konsep kehancuran bersama. Di zaman kuno, Kaisar Naga dan Permaisuri Phoenix telah mengorbankan hidup mereka untuk menyegel dewa spiritual raksasa tinta, jadi bagaimana mungkin keturunan mereka berani mengabaikan pengorbanan leluhur mereka? Ini mungkin alasan mengapa roh ilahi telah menjaga jalan tanpa kembali selama bertahun-tahun. Apakah ada alasan lain? Yang Kai tidak tahu, dia juga tidak perlu peduli. Meskipun agak terburu-buru untuk pergi ke No Return Pass saat ini, setidaknya dia bisa memenuhi keinginannya dan melihat seperti apa kolam naga yang legendaris itu. Dalam kehampaan, sosok Yang Kai berkedip saat prinsip ruangnya berfluktuasi. Dari Great Evolution Pass hingga No Return Pass, seseorang dapat menggunakan Space Array secara langsung, yang nyaman dan cepat. Namun, Great Evolution Pass telah diatur ulang selama 200 tahun terakhir, jadi konsumsi sumber dayanya terlalu besar. Sekarang saatnya untuk menyusut dan mengumpulkan persiapan, Yang Kai hanya bisa terbang ke sana. Dalam kata-kata leluhur tua, karena dia mahir dalam prinsip luar angkasa, tidak perlu membuang sumber daya untuk bepergian. Apalagi yang bisa Yang Kai katakan? Dia hanya bisa melanjutkan perjalanannya. Sebelum dia pergi, dia memberitahu orang-orang dari pasukan Fajar bahwa dia akan pergi menjalankan misi. Feng Ying masih belum keluar dari pengasingan, menyebabkan dia merasa sedikit cemas. Sudah hampir 200 tahun sejak dia mengamati terobosan Su Linggong ke Orde ke-8. Karena dia telah memahami sesuatu pada waktu itu, memilih untuk memasuki pengasingan seharusnya tidak menjadi masalah besar. Namun, setelah 200 tahun tidak bergerak, itu agak mengejutkan. Tidak ada orang lain yang bisa membantunya dengan hal semacam ini. Pada tahap awal kultivasi, masih ada seorang guru yang mengajar mereka, tetapi begitu mereka mencapai tingkat Open Heaven tingkat tinggi, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Kata-kata orang lain mungkin tidak sesuai dengan dao Anda. Master Orde ke-7 biasa akan membutuhkan setidaknya 3 atau 4 tahun untuk terbang dari Great Evolution Pass ke No Return Pass, tetapi Yang Kai hanya menghabiskan waktu kurang dari setengah tahun. Perjalanan sangat membosankan karena jalannya tenang dan tenang. Ketika dia melihat pohon payung raksasa muncul di depannya, Yang Kai tahu bahwa dia telah tiba di No Return Pass. Pohon payung ini adalah rumah dari klan Phoenix dan juga sarang Phoenix yang legendaris. Faktanya, Yang Kai selalu ingin tahu seperti apa sarang Phoenix. Roh ilahi yang mulia seperti klan Phoenix tidak mungkin membangun sarang di pohon parasol seperti burung biasa. Ini terlalu merendahkan. Atau mungkinkah sarang Phoenix hanyalah sebuah nama, yang disebut sarang Phoenix mengacu pada sarang klan Phoenix, dan pohon parasol berbunga api inilah yang lahir dari dunia. Setelah memikirkannya sebentar, Yang Kai merasa bahwa dia terlalu suka ikut campur. Dia memiliki sumber klan naga, jadi dia harus memikirkan klan naga, mengapa dia harus memikirkan klan Phoenix? Semakin dekat dia, semakin Yang Kai bisa merasakan Dragon Vein-nya berdenyut, membuatnya merasa seperti kembali ke kampung halamannya. Dia tahu bahwa itu karena hubungan antara Vena Naga dan Kolam Naga, dan bahwa tempat ini sebenarnya bukan tanah kelahirannya. Namun, suasana hati seperti ini mau tidak mau membuatnya merasa agak rindu rumah, seolah-olah dia adalah seorang pengembara yang telah keluar selama bertahun-tahun dan akan kembali ke kampung halamannya, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi pertanyaan dari para tetua. Yang Kai tidak menerima pertanyaan bersemangat dari tetuanya, malah menerima provokasi dari Prestise Naga. Sesosok muncul di depannya dan menghalangi jalannya. Orang ini mengenakan jubah biru dan memiliki penampilan yang tampan. Bibirnya merah dan giginya putih, membuatnya terlihat cukup tampan. Namun, sorot matanya sangat tidak ramah saat dia menatap Yang Kai dari jauh, sepertinya mempertimbangkan dari mana harus memulai. Sekilas,
Yang Kai dapat mengatakan bahwa orang ini adalah seorang kultivator klan naga, karena prestise naga di tubuhnya hampir tidak tersamarkan saat ia bergegas ke arahnya. Dilihat dari prestise naga saja, orang ini seharusnya adalah naga besar, mirip dengan levelnya saat ini. Namun, Yang Kai tidak tahu siapa yang lebih besar. Apa artinya ini? Yang Kai sedikit terkejut. Dia bahkan belum mencapai celah, jadi bagaimana mungkin ada naga yang menghalangi jalannya? Dia tidak mengira klan naga ini melakukan ini secara tidak sengaja. Karena dia telah menghentikannya di sini, itu pasti disengaja. Sejak zaman kuno, ada banyak kultivator yang datang dari jalur tanpa kembali ke berbagai jalur gunung, tetapi sangat sedikit yang datang dari jalur gunung ras manusia ke jalur tanpa kembali. Master klan naga ini menghalangi jalannya, jelas menunggunya. Prestise naga sangat kuat, jadi jelas bahwa naga ini juga salah satu yang terbaik dari naga besar, tetapi bagi Yang Kai, itu tidak lebih dari angin sepoi-sepoi. Tidak dapat mengetahui niat pihak lain, Yang Kai tidak bisa hanya menatapnya dengan dingin. Mengambil 2 langkah ke depan, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, evolusi hebat Yang Kai, pergi ke Norithern Pass di bawah perintah leluhur tua. Bolehkah saya bertanya apa nama saudara Daois ini? Petik 2. Namun, naga berjubah biru dengan tidak sabar menggelengkan kepalanya dan meraung, prestise naganya berubah menjadi serangan fisik, aku sudah menunggumu. Saat dia berbicara, dia menerkam ke arah Yang Kai dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Tangannya seindah tangan wanita, tetapi mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Bagaimanapun, dia adalah klan naga, jadi tubuhnya yang kuat adalah aset yang sangat penting. Dengan perebutan ini, bahkan ruang itu sendiri tampak hancur. Tidak hanya itu, Yang Kai juga merasakan fluktuasi konsep yang mendalam, menyebabkan pikirannya mengalami semacam ilusi yang tidak terduga. Prinsip waktu. Yang Kai mengangkat alisnya karena terkejut. Master klan naga yang tiba-tiba dia temui di luar Norithern Pass sebenarnya mahir dalam prinsip waktu. Terlebih lagi, pencapaiannya dalam prinsip waktu tampaknya cukup tinggi. Jika seseorang yang tidak pernah mengembangkan prinsip waktu ada di sini, di bawah pengaruh konsep ini, mereka pasti akan ditangkap. Bahkan Yang Kai tidak dapat bereaksi tepat waktu dan tidak dapat menghindar. Karena dia baru saja tiba dan menghadapi seorang kultivator klan naga, Yang Kai secara alami tidak ingin memulai perkelahian, tetapi dari kata-katanya barusan, jelas bahwa dia telah menunggunya di sini. Sekarang dia ada di sini, apakah orang ini ingin memberinya pelajaran? Tidak ada permusuhan di antara mereka, jadi bagaimana ini bisa terjadi? Yang Kai tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi semua makhluk hidup di dunia ini rela melakukan apa saja demi keuntungan. Agar pihak lain menargetkannya seperti ini, Yang Kai yakin bahwa dia entah bagaimana telah menyentuh minatnya. Di mana dia bisa menyentuh minatnya? Apakah karena vena naganya? Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Perjalanan ke Norithern Pass ini telah diperintahkan oleh leluhur tua, jadi sepertinya tidak ada hal baik yang terjadi. Tidak heran leluhur tua tidak memberitahunya apa-apa. Perebutan ini tidak dapat dihindari, jadi Yang Kai hanya bisa mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Di dalam Norithern Pass, di cabang pohon parasol, seorang gadis muda dengan gaun warna-warni duduk, kedua kakinya berayun santai. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria muda, keduanya menatap ke arah langit. Ketika pria berjubah biru itu bergerak, gadis berpakaian warna-warni itu berkata, kemarahan Jitua ketiga masih seburuk biasanya, dan tuan keluarganya bahkan tidak peduli. Pria itu datang ke sini di bawah perintah leluhur tua ras manusia. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana dia akan menjelaskan dirinya kepada ras manusia? Petik 2. Pria muda yang berdiri di sampingnya berkata dengan ringan, leluhur tua ras manusia tidak berhak ikut campur, apalagi masalah ini melibatkan kolam naga. Ji Outer telah menunggu hari ini selama ribuan tahun. Sekarang setelah dia akhirnya memiliki kesempatan, seorang manusia biasa benar-benar ingin memotong batas. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Petik 2. Gadis berpakaian warna-warni itu menoleh dan berkata, ngomong-ngomong, naga tua itu cukup aneh, benar-benar menyetujui permintaan ras manusia. Apa ada yang salah dengan kepalanya? Mulut pria muda itu berkedut ketika dia berkata, orang lain dapat mendengarmu mengatakan itu. Mendengar ini, gadis berpakaian warna-warni menjulurkan lidahnya dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan, ras manusia pasti telah membayar harga yang mahal, jika tidak, klan naga pasti tidak akan setuju. Katakan padaku, menurutmu berapa lama manusia itu bisa bertahan di bawah Old Ji ketiga? Petik 2. Pemuda itu berkata, Anda mengajukan pertanyaan yang salah. Gadis berpakaian warna-warni itu bingung, apakah saya mengajukan pertanyaan yang salah? Pemuda itu berkata,
Kamu harus bertanya berapa lama Old Ji ketiga bisa bertahan di bawah manusia itu. Gadis berpakaian warna-warni bertanya dengan heran, kamu sangat memikirkannya. Apakah Anda mengenal orang ini? Pria muda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengenalnya, tetapi karena ras manusia bersedia membayar mahal untuk mengirimnya ke sini, itu berarti dia memiliki nilai seperti itu. Secara alami, dia bukan penurut. Petik 2. 5.300. Melihat ekspresi serius temannya, gadis berpakaian warna-warni menjadi berpikir. Itu seperti yang dia katakan. Karena ras manusia berani mengirimnya ke sini, mereka secara alami percaya pada kemampuan orang ini dan pasti akan mampu mengantisipasi berbagai kesulitan yang akan dihadapi orang ini ketika dia datang ke Northern Pass. Dengan kata lain, ras manusia yang datang dari medan perang tinta ini bukanlah orang baik. Memalingkan matanya, gadis berpakaian warna-warni itu bertanya, apakah kamu ingin bertaruh? Tinggal di Pass sepanjang tahun sangat membosankan, karena ini adalah garis pertahanan terakhir. Ratusan atau lebih jalan manusia di pinggiran lebih dari cukup untuk menghentikan pasukan klan tinta hitam. 30.000 tahun yang lalu, ketika Great Evolution Pass rusak, masih ada beberapa Black Ink Clan yang berani yang berasal dari Great Evolution Pass, tetapi setelah menyaksikan metode Dragons dan Phoenix Clans, tidak ada dari mereka yang berani mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Dapat dikatakan bahwa, sebagai dua ras yang paling kuat, Klan Naga dan Phoenix telah menghabiskan banyak hari yang membosankan di sini, tetapi mereka harus mematuhi sumpah leluhur mereka dan tidak dapat pergi dengan mudah. Jarang ada acara yang semarak seperti hari ini, jadi tentu saja mereka harus terlibat. Pria muda itu bertanya dengan ringan, taruhan apa? Gadis berpakaian warna-warni berkata, mari kita bertaruh siapa yang menang dan siapa yang kalah di antara keduanya. Bagaimana dengan hadiahnya? Gadis muda itu menepuk bibir merahnya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum menjentikkan jarinya, siapapun yang kalah akan memberinya bulu ekor. Pemuda itu menatapnya tanpa berkata-kata. Dengan taruhan seperti itu, apapun yang terjadi, manusia itu mengambil keuntungan. Gadis muda itu tidak memberinya waktu untuk bereaksi dan dengan cepat berkata, aku yakin manusia ini akan kalah. Begitu dia selesai berbicara, mulutnya sedikit terbuka, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Meskipun dia juga tahu bahwa ras manusia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan jika mereka berani membiarkan orang ini datang ke sini sendirian, dan meskipun kekuatan Ji-Outert luar biasa, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita kerugian besar atau bahkan seri. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa setelah mengobrol sebentar, pertempuran telah berakhir. Sementara mereka berbicara, pendatang baru itu telah meraih leher Ji-Outert dan perlahan berjalan ke arah mereka, seolah-olah dia sedang meraih seekor ayam. Mengambil beberapa langkah ke depan, sosoknya mendekat, meninggalkan bayangan di kejauhan. Prinsip luar angkasa. Mata gadis berpakaian warna-warni itu menjadi lebih terkejut. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa pencapaian manusia dalam prinsip luar angkasa ini sangat mendalam, bahkan mungkin sebanding dengan miliknya. Dalam hidupnya yang panjang, dia telah melihat beberapa elit ras manusia yang dapat mengolah prinsip luar angkasa, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mampu mengembangkan prinsip luar angkasa hingga tingkat seperti itu. Yang Kai sudah lama memperhatikan perhatian pria dan wanita di pohon parasol. Tidak hanya mereka, tetapi juga banyak Divine Sense yang memperhatikannya. Ditambah dengan reaksi orang yang menghalangi jalannya, bagaimana mungkin Yang Kai tidak tahu bahwa Northern Pass telah menunggu kedatangannya. Tindakan orang yang menghalangi jalannya mungkin semacam keegoisan, tetapi itu tidak berarti bahwa eselon atas klan naga tidak memanjakannya. Apakah mereka mencoba menguji kekuatannya? Yang Kai tidak tahu mengapa pihak lain memiliki sikap seperti itu, tetapi dia juga setengah roh ilahi, jadi dia tahu bahwa ketika berhadapan dengan keberadaan seperti roh ilahi, dia tidak bisa bertindak terlalu rendah hati. Roh ilahi selalu sangat arogan. Menghadapi mereka, hanya yang lebih arogan dari mereka yang memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan mereka secara setara. Oleh karena itu, dia tidak ragu sedikit pun untuk menyerang orang yang menghalangi jalannya. Namun, apa yang tidak dia duga adalah bahwa naga besar yang menghalangi jalannya agak tidak berguna. Dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya, dan dia seperti kucing sakit yang diseret. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertempuran termudah yang dia lawan sejak memasuki medan perang tinta. Bahkan tuan dari klan tinta hitam tahu bagaimana menahan serangannya, tapi naga besar ini tidak bisa menahannya. Melihat ke atas, Yang Kai menyeringai, wanita muda ini sangat cantik. Mata gadis berpakaian warna-warni berkedut saat dia terkekeh, lidah yang manis.
Yang Kai menyerahkan benda di tangannya dan bertanya, keluargamu. Gadis berpakaian warna-warni itu merapikan rambutnya dan menggelengkan kepalanya, keluarga orang lain. Yang Kai mengangguk dan menyadari bahwa gadis muda di depannya ini seharusnya berasal dari klan Phoenix, yang tidak sulit untuk dipahami. Karena dia berada di atas pohon parasol, dia secara alami adalah klan Phoenix. Ji Altered, yang telah dibawa pergi oleh Yang Kai, sekarang dipenuhi dengan rasa malu dan marah. Dalam puluhan ribu tahun hidupnya, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Apa yang bahkan lebih tak tertahankan adalah bahwa Divine Sense yang tertinggal di daerah itu dengan jelas melihat kesulitannya saat ini. Dengan wajahnya yang sia-sia, bagaimana dia seharusnya menghadapi sesama klan dan klan Phoenix di masa depan. Berangkat, dia berjuang dengan sekuat tenaga, wajahnya benar-benar merah. Dia tidak bisa mengerti bagaimana dia ditangkap bahkan tanpa mampu menahan satu pukulan pun. Dalam persepsinya, pihak lain hanyalah Open Heaven Orde ke-7. Meskipun naga besar setara dengan Open Heaven Orde ke-7, jika mereka benar-benar bertarung, naga besar pasti akan diuntungkan. Tidak ada Orde ke-7 biasa yang cocok dengan naga besar dewasa. Ini adalah keuntungan dari klan naga sebagai kepala roh ilahi. Sayangnya, Orde ke-7 ini hanya perlu mengangkat tangannya untuk menangkapnya. Memikirkan kembali pertemuannya barusan, Ji Altered merasa seperti sedang bermimpi. Saat pihak lain melakukan kontak dengannya, kekuatannya langsung ditekan, membuatnya sulit untuk menggunakan Dragon Vein-nya. Inilah alasan mengapa dia berada dalam situasi yang canggung. Jangan bergerak, merasakan naga yang sedang berjuang di tangannya, Yang Kai mengguncangnya dengan kuat. Ji Altered tiba-tiba merasa sedikit pusing, tetapi ini hanya membuatnya semakin malu. Untuk naga yang sombong, penghinaan seperti itu lebih buruk daripada kematian. Kekuatan naga di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan bahkan penindasan yang tidak dapat dijelaskan itu tidak dapat menekannya. Yang Kai memperhatikan ada sesuatu yang salah dan mengerutkan kening. Mengangkat tangannya, dia melemparkan Ji Altered dan memukul bibirnya, kamu dan aku tidak saling kenal, mengapa kamu melakukan ini? Alasan kekuatan naga Ji Altered mampu melonjak adalah karena dia telah mengaktifkan manik naga miliknya. Ini adalah perjuangan hidup atau mati, dan bahkan Yang Kai tidak bisa menekannya. Jika dia tidak melepaskannya, bahkan jika Ji Altered mampu melepaskan diri dari belenggunya, Dragon Bat-nya akan pecah dan vitalitasnya akan sangat rusak. Dia juga memiliki Dragon Bat, jadi dia bisa memperhatikan hal-hal ini. Sebelum memasuki tempat ini, jika dia menyebabkan naga besar menjadi setengah mati, itu bukan langkah yang bijaksana, jadi dia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Itu perlu untuk menunjukkan kekuatannya di depan klan naga, tetapi dia juga perlu mengendalikan kekuatannya. Saat raungan naga yang keras terdengar, Ji Altered humanoid tiba-tiba berubah menjadi naga besar sepanjang 5.000 zang, kepalanya terangkat tinggi saat menatap Yang Kai dengan mata naganya yang agung, seolah-olah sedang melihat semut di tanah. Sisik naga di seluruh tubuhnya berdiri dengan marah, seolah-olah itu adalah kucing yang ekornya telah diinjak. Menghadapi naga besar seperti itu, Yang Kai tidak penting seperti debu. Seorang manusia biasa. Manusia biasa. Naga besar meraung dengan marah, menyebabkan kekosongan bergetar. Di pohon parasol, gadis berpakaian warna-warni menutupi telinganya dengan ekspresi jijik. Beraninya kau mempermalukanku seperti ini. Atas nama klan naga, kamu harus membayar harga dengan nyawamu. Ji Altered benar-benar mengamuk. Saat dia berbicara, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan nafas naga, menyelimuti sosok seperti semut di depannya. Dragon Breath adalah metode serangan paling biasa dari klan naga. Meskipun itu yang paling biasa, itu sangat kuat, terutama ketika menyangkut nafas naga dari naga besar dengan tubuh 5.000 zang panjangnya. Bahkan klan tinta hitam Tuan Feodal akan langsung menjadi debu. Dalam napas naga ini, prinsip waktu berlimpah dan menakutkan. Tidak ada Orde ke-7 yang bisa bertahan dari nafas naga seperti itu. Kemarahan Ji Altered sedikit mereda, tetapi segera matanya melebar seolah-olah dia disambar petir. Di tengah napas naga yang tak ada habisnya, sesosok terbang melawan arus. Gerakannya tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman. Dia perlahan tiba di depan kepala Big Dragon Ji Altered, mengulurkan tangannya, dan dengan lembut menepuk dahi Ji Altered sambil berkata, marah itu buruk untuk kesehatanmu. Dengan satu tamparan, Ji Altered yang menjulang tinggi merasakan Dragon Vein-nya berfluktuasi dan dia tidak dapat mempertahankannya. Seperti balon yang kempes, sosoknya dengan cepat menyusut dan dalam sekejap mata, dia kembali ke bentuk manusianya. Yang Kai sekali lagi mencengkeram lehernya dan berteriak, evolusi hebat Yang Kai, datang ke Noritheren pas atas perintah leluhur tua, apakah ada orang di rumah ini?
Fluktuasi spirit array menyebabkan pintu no return pass yang tertutup terbuka. Yang Kai berterima kasih kepada mereka dari jauh, dan melangkah masuk sambil memegang Jewel Third yang tertekan di tangannya. Memasuki celah, Yang Kai melihat sosok berdiri di kedua sisinya, mengukurnya. Pria dan wanita yang dilihatnya di pohon parasol juga ada di antara mereka. Tatapan ini dipenuhi dengan pengawasan dan rasa ingin tahu. Siapapun yang bisa berdiri di sini secara alami adalah anggota klan naga atau Phoenix. Mereka telah lama mengetahui bahwa akan ada manusia yang memiliki sumber klan naga yang akan datang ke jalan tanpa kembali, tetapi apakah itu klan naga atau Phoenix, mereka tidak tahu banyak tentang orang ini. Lagi pula, mereka telah menjaga tempat ini untuk waktu yang lama, dan informasi tentang 3000 dunia dan medan perang tinta hanyalah desas-desus. Klan Phoenix masih baik-baik saja. Lagi pula, ini bukan masalah klan mereka dipermalukan, mereka semua datang ke sini untuk menonton pertunjukan. Klan naga, di sisi lain, berbeda. Jewel Third sengaja memprovokasi tamu itu, dan mereka tidak berusaha menghentikannya. Ini adalah persetujuan diam-diam, dan juga cara untuk menguji kekuatan manusia ini. Bagaimanapun, kedatangan manusia ini tidak baik untuk klan naga. Sekarang setelah mereka mencobanya, klan naga tidak bisa berkata-kata. Mereka bahkan belum melihat bagaimana orang ini berurusan dengan Jewel Third. Seolah-olah Jewel Third telah kehilangan semua kemampuan untuk melawan ketika dia mengangkat tangannya. Kapan klan naga menjadi begitu lemah? Jika demikian, bagaimana klan naga bisa memiliki reputasi yang begitu hebat? Pertemuan Jewel Third menyebabkan semua master klan naga merasakan sedikit keterkejutan. Jika mereka tidak memahami masalah ini, klan naga tidak akan pernah bisa tidur nyenyak. Yang Kai tidak bisa menahan senyum dan mengangguk ke arah sosok di kedua sisi, tidak peduli seberapa kuat atau tua mereka, seolah-olah mereka semua di sini untuk menyambutnya. Meskipun ini tidak terjadi, setelah mengambil beberapa langkah, sosok lain menghalangi jalannya. Itu adalah seorang wanita, matanya menyemburkan api saat dia menatap Yang Kai, prestise naganya terpancar dari tubuhnya. Ini juga klan naga, naga besar.